Semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kemarin materinya sudah pada kongruensi bangun datar. Nah, sekarang khusus untuk kongruensi pada segitiga. Dua segitiga itu akan bisa kita katakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat dari tiga syarat ini ya. Yang pertama itu sisi-sisi atau sering kita sebut SSS. Yang kedua sisi sudut sisi. Yang ketiga sudut isi sudut. Untuk poin kedua dan ketiga ini hampir sama ya. Nah, cuma kalau yang poin kedua itu yang diapit sudutnya. Jadi sudut itu berada di tengah. Sedangkan kalau poin yang ketiga itu sisinya yang di tengah atau yang diapit itu sisinya. Kalau kita perhatikan gambar untuk yang pertama, sisi artinya kedua segitiga tersebut memiliki panjang sisi yang sama. Misalkan ini dengan ini sama, kemudian ini dengan ini sama, kemudian ini dengan ini sama. Jadi ketika sisi segitiga itu memiliki panjang yang sama, ketiganya sama itu ya, yang persen sama, ini dengan ini dengan ini, maka langsung bisa kita katakan kongruen. Untuk yang kedua, jika ini ada dua sisi ini ya, misalkan ini dengan ini itu sama, kemudian ini dengan ini itu sama, dan sudut apit dari kedua sisi itu sama, maka juga kongruen. Ingat ya, sudutnya adalah sudut apit dari dua sisi yang sama itu. Kemudian yang ketiga tinggal dibalik saja. Jadi kalau ada dua sudut yang sama, ini dengan ini sama, kemudian ini sama dengan ini, maka sisinya yang ini sama ya, sisi apitnya itu sama, maka dia kongruen juga. Jadi intinya kalian akan bisa menyatakan dua segitiga itu kongruen jika memenuhi salah satu syarat ini ya, salah satu ya, satu saja, tidak harus ketiganya, salah satu. Entah itu sisi sudut sisi, atau sudut sisi sudut. Kemudian yang kedua, sekali lagi untuk poin 2 dan 3 ini hampir sama. Berbedanya adalah kalau poin 2 itu sudutnya merupakan sudut apit dari dua sisi ya. Kalau yang ketiga adalah sisinya merupakan sisi apit dari dua sudut tersebut. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelas kita ke soal contohnya. ABC adalah segitiga sama kaki. Titik D adalah ini titik D, titik tengah AC. Artinya apa? Berarti panjang AD sama dengan panjang DC. Kemudian E titik tengah BC, artinya juga titik E ini membagi BC menjadi dua sama panjang ini dan ini. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa segitiga ABC karena sama kaki itu sama kaki, maka otomatis AC juga sama dengan CB karena kakinya pasti sama panjang. Nah, pertanyaannya adalah apakah segitiga ABD ini ABD ya? ABD. ABD itu kongruen dengan segitiga ABE. Kita sket saja. ABD seperti ini ya. ABD dengan segitiga ini sketsa, jadi gambarnya tidak terlalu bagus. A B E. Dari gambar ini nampak ya, kita akan tahu bahwa sisi AD, nah ya, AD akan sama dengan sisi IB ini. Ini sama dengan
sama ya. Kemudian ingat juga kalau segitiga sama kaki itu sudut pada kaki-kakinya itu sama besar. Dalam arti ini adalah kita beri warna yang berbeda. Sudut A pasti sama dengan sudut B. Kita tambahkan ini, sudut A sama dengan sudut B. Ya, sudut A sama dengan sudut B. Ini sifat dari segitiga sama kaki. Nah, sudah ada sebuah sisi, ada sebuah sudut, maka kemungkinan terbesarnya adalah menggunakan sisi sudut sisi. Nah, sekarang kita lihat sisi mana yang kira-kira mengapit sudut ini, yaitu sisi AB. Apakah sisi AB sama dengan sisi AB? Ya, sama, karena perhimpitan ini samanya. Ini sisi, jadi ini tadi sama dengan ini. Ini sudut, ini sisi. Jadi memenuhi syarat yang poin 2 ini ya. Memenuhi ini ya. Sehingga karena memenuhi syarat sisi sudut sisi, maka berakibat segitiga ABD itu kongruen, gampangnya seperti ini, kongruen dengan segitiga AB. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita hanya perlu menunjukkan memenuhi salah satu syarat saja. Apakah ketiga sisi yang bersesuaian itu sama, atau sisi sudut sisi. Ada dua sisi dan sudut apitnya itu sama, atau sisi sudut sisi. Poin 2 dan 3 sekali lagi sama ya. Hanya saja kalau poin 2 sudutnya yang diapit, kalau poin 3 sisinya yang diapit. Sekian dulu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau bingung silakan disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.